Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar. Channel tempat sharing, belajar bersama tentang trik, tips YouTube bagi sesama YouTuber pemula atau YouTuber baru. Rekan-rekan, semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Oke, rekan-rekan, semoga channelnya terus tumbuh dan berkembang. Segala yang ditargetkan bisa tercapai. Rekan-rekan, kali ini Pak Tua Belajar akan sharing tentang Gizmonet. Channel yang sudah dimonet, berhasil dimonet, sudah dianggap YouTube memenuhi syarat untuk mengikuti program partner YouTube, tapi kemudian tidak lama terus ada pembatalan dari YouTube setelah 1 minggu. Kemudian pemberitahuan di channelnya bahwa channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Rekan-rekan, siapapun yang mengalami hal ini, siapapun yang mengalami hal ini pasti akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Mungkin kalau tidak malu sampai nangis, meneteskan air mata, bersedih, kecewa, perasaannya campur aduk. Karena mengingat betapa berat perjuangan mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, otak-atik bikin video, ternyata setelah berhasil dimonetisasi, kemudian hanya 1 minggu, kemudian dibatalkan oleh YouTube dan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat monetisasi. Jika itu menimpa pada rekan-rekan, apa yang rekan-rekan rasakan? Kecewa berat tentu saja. Kecewa berat. Itu juga yang dialami oleh rekan saya. Nah, kebetulan saya punya rekan, dia membangun channel lama, dia hidupkan lagi, kemudian dia berusaha maksimal banyak hal yang dia lakukan. Sebagian dia belajar dari channel Pak Tua Belajar. Kemudian berhasil dimonetisasi seminggu yang lalu. Ternyata rekan-rekan baru menikmati seminggu bisa dimonetisasi. Biar seperti ada petir di siang bolong, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Ini pelajaran bagi kita semua, rekan-rekan. Pelajaran bagi kita semua, para YouTuber pemula. Sesungguhnya apa yang terjadi, rekan-rekan? Sesungguhnya apa yang terjadi? Nah, seperti ini pemberitahuannya. Konten yang diunggah oleh rekan kita itu ternyata dianggap sebagai konten penggunaan ulang. Konten yang digunakan ulang. Rekan-rekan, apa itu konten yang digunakan ulang? Artinya, konten itu sudah diunggah terlebih dahulu oleh orang lain. Kemudian, baik seluruhnya atau sebagian itu digunakan, dijadikan konten, di-upload. Itu namanya konten yang digunakan ulang. Masalahnya adalah kenapa pada saat pengajuan YouTube mengabulkan. YouTube mengabulkan. Berarti YouTube tidak teliti. Orang-orang yang ditugaskan untuk meneliti ketika seseorang mengajukan mengikuti program partner YouTube ternyata tidak teliti juga. Buktinya diloloskan. Diloloskan, tapi kemudian hari setelah seminggu dibatalkan. Dianggap tidak layak lagi mengikuti program partner YouTube. Ini apa ini? Permainan apa ini? Tentu mengecewakan. Mestinya jika teliti di awal langsung ditolak. Jadi bukan diterima dulu, lalu
dibatalkan, lalu dianggap tidak memenuhi syarat karena konten yang digunakan ulang. Ini kan aneh rekan-rekan. Maka rekan-rekan, bagi yang di sebagian videonya ada konten orang lain, baik keseluruhan video maupun sebagian ada konten orang lain, hati-hati. Meskipun saat ini rekan-rekan sudah dinyatakan bisa mengikuti program partner YouTube, tapi sangat mungkin bisa kemudian dismonet, dianggap tidak lagi bisa memenuhi syarat untuk mengikuti program partner YouTube. Jadi hati-hati, kuncinya itu rekan-rekan. Rekan-rekan harus hati-hati ketika membuat konten. Seburuk apapun, syukur sebaik apapun, begitu. Konten yang kita ajukan adalah konten buatan kita sendiri, original, asli buatan kita. Kalau cuma kena apa istilahnya, musiknya kena klaim hak cipta, bisa kita mute, bisa kita matikan musiknya. Tapi kalau sudah masalah keseluruhan video, atau sebagian video kemudian dinyatakan tidak layak, ini kan berat. Harus bagaimana lagi coba? Sementara waktunya cuma 1 bulan untuk memperbaiki. Kalau toh mengajukan banding, kalah kita. Karena faktanya memang ada sebagian konten orang lain yang kita gunakan ulang. Itu masalahnya rekan-rekan. Jadi lebih baik menggunakan konten sendiri meskipun merekamnya cuma menggunakan smartphone seadanya. Meskipun hasil rekamannya tidak terlihat profesional, tidak masalah. Tidak masalah. Karena YouTube lebih menghargai konten original meskipun hasil rekamannya tidak bagus. Tapi original itu tentu lebih dihargai daripada editingnya bagus tapi comot sana-sini, rekan-rekan. Jadi sangat-sangat mungkin di kemudian hari kita kena dismonet. Dan itu juga kebiasaan yang tidak baik, rekan-rekan. Kebiasaan yang tidak baik. Menjadi seorang konten kreator tentu dibutuhkan kreativitas. Maka jadilah konten kreator yang kreatif, meskipun menggunakan alat-alat yang seadanya, menggunakan alat-alat yang sepunyanya, meskipun HP jadul, meskipun HP kentang, atau orang menyebutnya begitu, tidak masalah. Pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami, matahari misalnya, atau sinar matahari yang masuk ke rumah kita, yang masuk ke teras kita, tapi original semuanya. Hasil rekamannya sungguh-sungguh original. Itu tentu lebih dihargai gitu. Toh faktanya rekan-rekan, banyak konten-konten kreator yang hasil videonya tidak luar biasa, tapi karena isinya menarik, karena isinya menjawab kebutuhan penonton, ternyata bisa meledak. Viewernya melimpah, ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, ada yang jutaan. Bahkan video sekelas Alibata, seorang gitaris itu hasil rekamannya sekedarnya, seadanya, dengan HP-HP yang ini katanya tidak bagus, hanya di dalam ruang biasa, tapi bisa ditonton sampai jutaan kali. Ini kan luar biasa, tapi semuanya original. Gitu rekan-rekan. Jadi mumpung belum terlambat, bikin konten yang original. Jangan re-upload, jangan konten yang digunakan ulang. Hari ini kita selamat, bisa jadi besok bisa dismonet. Dan pemberitahuannya berupa penggunaan konten yang digunakan ulang, alias konten-konten yang sudah diupload orang lain. Semoga bermanfaat dan mengingatkan kita semua untuk berhati-hati dalam membuat konten, dan tentu saja lebih suka menggunakan atau membuat konten original hasil kreativitas kita meskipun seadanya, sambil belajar meningkatkan kemampuan kita dalam merekam video. Semoga channelnya terus tumbuh dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.